Oh, baik. Kita masuk materi kedua ya pada pertemuan hari ini, yaitu ini tentang mesin koordinat set dan workpiece koordinat set ya. Nah, sebelumnya kita merefresh kembali bahwa jika ada sebuah mesin ya, baik itu mesin milling manual atau mesin CNC, tentu punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Nah, pada kasus ini kita asumsikan bahwa mesin CNC ini memiliki kapasitas meja kerja dengan panjang X 1000 mm dan panjang Y 1000 mm ya. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ini adalah posisi sumbu X dan ini adalah posisi sumbu Y yang memiliki panjang masing-masing 1000 mm ya. Nah, kemudian pada bagian tengah ya, kita dapat melihat, nah, ini adalah sebuah ragum atau pencekam ya. Nah, jika ada sebuah benda kerja ya pada ragum ya yang akan kita machining, tentu kita harus menentukan terlebih dahulu ya posisi awalnya di mana ya. Posisi awal dari benda kerja ini ya. Nah, posisi awal benda kerja ini jika kita asumsikan ya seperti ini. Nah, kita akan berasumsi bahwa titik nol dari sebuah benda kerja itu kita set pada poin yang hijau ini ya. Nah, jika asumsinya posisi titik nol ini ada di koordinat mesin X 400 Y 600, maka nilai X 400 Y 600 ini yang akan kita masukkan sebagai workpiece koordinat system ya. Nilai ini yang akan kita masukkan ke dalam memori itu ya. Nah, memori itu untuk apa pertanyaannya? Nah, jika dalam sebuah meja mesin ya, kita meletakkan dua benda kerja dengan dua ragum atau tiga benda kerja dengan tiga ragum, tentu masing-masing benda kerja ini akan mempunyai memori dari WCS tersendiri ya. Tidak mungkin antara benda kerja satu dan benda kerja yang lainnya memiliki WCS yang sama, karena itu nanti bisa salah posisi ya, salah koordinat. Nah, jadi WCS itu fungsinya di situ ya. Jika kita akan memposisikan dua atau lebih benda kerja, tentu kita bisa men-set posisi nilai meja kerja nilai koordinat itu pada masing-masing memori, meskipun produknya sama ya, atau yang akan kita bentuk itu bentukan yang sama ya. Tapi itu pentingnya kita melakukan setting pada benda kerja ya. Nah, untuk lebih detailnya lanjut saja. Nah, contoh dasar ya. Pada gambar ini ya, kita meletakkan koordinat sistem untuk benda kerja di pojok sebelah sini ya. Pertanyaannya adalah apakah setiap penentuan WCS selalu di pojok sini? Tentu saja jawabannya tidak ya. WCS itu bisa diletakkan di mana aja ya, kembali ke maker, kembali ke engineer ya, ingin memposisikan itu di mana ya. Kita ambil contoh ya, jika ini ada sebuah benda kerja berukuran 100 kali 100 ya, kemungkinan punya 4 titik ya, sudah dibantu dengan titik A, B, C, D ya. Nah, kemudian kita akan men-setting ya, titik yang pertama U nya itu kita asumsikan sebagai WCS ya. Nah, pertama ada WCS U, kemudian diletakkan di posisi yang ini sebagai WCS V, atau kita letakkan di WCS W ya. Nah, jika kita lihat pada gambar di samping ini, keterangannya adalah pada WCS U itu nilai mesin koordinatnya ada di X 600 Y 500. Pada WCS V, MCS-nya ada di X 700 Y 600. WCS W itu ada di MCS X 650 Y
550 ya. Nah, jika kita membuat sebuah tabel pergerakan ya, maka kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Nah, ini kita bawa ke dalam koordinat kartesian agar lebih mudah memvisualisasikan ya. Posisi U tadi itu WCS-nya ada di sini ya. Posisi untuk V WCS-nya tadi ada di poin yang mendekati C ya. Untuk WCSW itu poinnya ada di tengah ya, tidak mendekati ke A, B ataupun C ataupun D ya, tapi tetap posisinya ada di tengah. Nah, jika kita ambil contoh yang U ya, kita bawa ke tabel pergerakan, maka akan menghasilkan tabel pergerakan mesin seperti ini ya. Nah, MCS-nya itu pada poin A 600 kali 500 karena memang sudah di set ya, bahwa U ini X-nya 600, Y-nya 500 ya. Nah, sedangkan pada posisi WCS itu nilainya 00. Nah, jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa ketika kita melakukan setting pada benda kerja atau pada WCS ya, titik awal itu akan menjadi nilai 00 ya. Nah, karena kita mulai awalnya ada di mendekati titik A ya, tentu nilai A ini adalah 00-nya dari sebuah benda kerja ya. Nah, jika kita bandingkan lagi ya pada titik B ya, titik B ini itu berdasarkan MCS ada di 700, X-nya dan Y 500 ya. Sedangkan WCS-nya ada di X 100, Y 0 ya. Ya tentu saja, karena jika kita asumsikan ini 0, pergerakan absolutnya ke titik B, maka ya 100 ya perpindahannya terhadap sumbu X, dan tidak ada perpindahan terhadap sumbu Y ya, makanya nilai Y-nya 0 ya. Kita lihat lagi pada poin berikutnya, yaitu poin C ya. Poin C-nya untuk MCS itu ada di 700 X-nya dan ada di 600 Y-nya ya. Terjadi perpindahan di sumbu Y ya. Jika kita bandingkan dengan WCS, dia nilainya nilai C ini X-nya 100 dan Y-nya 100 ya. Jadi hanya pergeseran di sumbu Y aja ya. Nah, jika kita lihat ini adalah perbandingan dari MCS dan WCS ya. Teman-teman silahkan pahami maksud dan tujuannya ya. Dibandingkan lagi dengan slide sebelumnya, yaitu slide yang ini ya. Nah, jika kita asumsikan ini ada 3 WCS, tentu ini nanti akan membuat program itu berbeda ya. Jika kita offset nolnya di sini dan nolnya di sini, dengan nolnya di sini, tentu nanti poin A itu memiliki nilai X dan Y yang berbeda-beda ya. Nah, tugasnya adalah silahkan teman-teman buat tabel pergerakan untuk WCS pada WCS V dan pada WCS W ya. Nah, silakan ikuti petunjuk yang ada di WCS U ya. Nah, ini sudah cukup jelas sekali. Teman-teman silakan tinggal kembangkan saja di WCS V dan W ya.